Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam program Insani. Informasi Islam masa kini, program seputar kultur dan fenomena, fakta Islami, tokoh-tokoh berpengaruh, dan hal menarik lainnya yang disajikan secara informatif untuk Sobat Insani. Bersama saya Reni Rahmawati, inilah Insani selengkapnya. Ibadah sunnah merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Selain pahala besar yang dijanjikan, banyak pula manfaat dan kebaikan lain yang bisa kita raih. Lantas, apa sajakah hikmah sholat duha yang bisa kita petik? Berikut ulasan selengkapnya untuk Anda. Sholat sunnah duha merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk diamalkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Lihatlah pada sholat hamba-hambaku, apakah sholatnya sempurna ataukah tidak. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lantas, apa-apa saja keutamaan sholat duha? Berikut ulasannya versi Insani. Yang pertama, pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, dia mendapat pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, sholat duha adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, dalam diri manusia terdapat 360 ruas tulang. Hendaklah ia mengeluarkan satu sedekah untuk setiap ruas itu. Para sahabat bertanya, siapa yang mampu mengerjakan hal tersebut, wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, dahak di masjid yang engkau pendam, suatu aral yang engkau singkirkan dari jalan. Jika kamu tidak mendapatkan sesuatu yang sepadan, cukuplah bagimu sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Daud dan Ahmad. Wah, ternyata banyak sekali manfaat dan hikmah di balik sholat sunnah duha ya Sobat Insani. Nah, setelah ini kita masih mempunyai banyak informasi bermanfaat, tetap di Insani. Terima kasih masih bersama kami di Insani. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai soal hikmah di balik ibadah sholat sunnah duha. Simak selengkapnya hanya di Insani. Yang ketiga, termasuk sholat awabin atau orang-orang yang kembali taat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab atau orang-orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, awab adalah muti atau orang-orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang-orang yang kembali taat. Yang keempat, akan dicukupi urusan di akhir siang. Dari Nuaim bin Hammar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ad-Darimi. Penulis Aunul Ma'bud Al-Zin Abadi menyebutkan, hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa sholat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Bisa juga dimaksudkan bahwa sholat duha dapat menjaga dirinya dari terjerumus dalam dosa, atau dia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya, atau maknanya bisa lebih luas dari itu. Halo Sobat
Insani, ketemu lagi dengan Miss Insani dalam sesi sosial eksperimen. Nah, seperti biasa, kita akan menanyai sejumlah mahasiswa UIN untuk kita lakukan semacam mini interview agar kita mengetahui sejauh mana sih mereka bisa relate terkait topik-topik Insani setiap episodenya. Kalau gitu langsung aja yuk, let's go. Menurut hemat saya, selama saya menjalankan sholat duha itu, selain memanfaatkan waktu dengan baik, kita juga bisa menenangkan diri kita. Salah satunya kita sebagai mahasiswa, banyak tuntutan kita sebagai mahasiswa, apalagi semester akhir, untuk menyelesaikan tugas-tugas kita itu kan membutuhkan waktu yang memang benar-benar tepat gitu kan. Sebelum waktu itu tepat, kita alangkah baiknya kita dengan melaksanakan sholat duha. Karena sholat duha ini, dengan sholat duha kita dapat menenangkan pikiran kita. Selain waktunya tidak sia-sia, sholat duha ini juga dapat meningkatkan amal ibadah kita. Selain itu juga dengan sholat duha kita dapat melancarkan rezeki. Sholat duha ini dapat menjadi kebiasaan yang baik. Dan di sini di sholat duha ini kita juga dapat manfaatnya itu sangat banyak sekali kan. Salah satunya selain buat diri kita sendiri, sholat duha ini juga mampu memberikan efek kepada orang lain juga. Seperti itu. Salah satunya sholat duha untuk manfaat yang dapat kita berikan juga untuk orang tua kita, selain untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Menurut saya manfaat dari kita melaksanakan sholat duha itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, kita bisa mengatur waktu. Dalam arti kata, kita itu bisa menjadi disiplin. Karena kan waktu sholat duha itu kan di awal-awal hari kan, misalnya di pagi hari. Nah, dengan kita selalu melaksanakan sholat duha, itu untuk waktu itu bisa kita tata gitu. Setelah kita sholat duha kita mau ngapain, setelah itu kita mau ngapain gitu. Kalau misalnya kita nggak sholat duha kan bisa jadi tidur kita kebablasan, mungkin sampai jam 11 siang, itu kan jadinya nggak ketata. Nah, itu satu manfaatnya, itu disiplin, mendisiplinkan diri. Yang kedua, dari segi agama, sholat duha itu otomatis yaitu untuk memperlancar rezeki kita. Nah, ada hadisnya tapi saya nggak bisa mengungkapkan hadisnya. Itu sepengetahuan saya, dengan sholat duha itu bisa membuka pintu rezeki kita. Nah, itu aja sih menurut saya. Menurut saya, menurut kami sih sholat duha itu sangat bermanfaat sekali kan buat kita maupun buat amalan kita. Salah satunya seperti kita yang sebagai penjualan atau pedagang itu sangat bermanfaat sekali ketika kita melakukan sholat duha. Itu akan menambahkan rezeki kita kayak gitu kan. Terus yang kedua, dengan sholat duha kita itu akan membuat hati kita semakin tenang dalam menjalani kehidupan aktivitas kita sehari-hari gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Sebenarnya nggak bisa ditentukan juga ya Kak, karena kadang kegiatan kita ya seharusnya itu kita sebisa mungkin melakukan setiap hari. Namun untuk diri saya pribadi itu saya melakukan sholat duha ketika saya ingin berpergian seperti kayak ke kampus ini, saya melakukan sholat duha dulu. Terus kalau ada kayak sesuatu yang nggak urgen banget, itu biasanya saya melakukan sholat duha juga. Kalau untuk sholat duha itu nggak bisa dipastiin berapa kali dalam seminggunya, dan itu tergantung dengan kegiatan juga. Seperti kegiatan kita kan nggak tentu nih, ada yang dimulai dari pagi hari, ada yang dimulai dari siang. Kalau misalnya dari siang mungkin bisa dilaksanakan, tapi kalau dari waktunya mepet dengan kegiatan lain itu sulit untuk dilaksanakan. Dan sebenarnya bagaimanapun kita harus mengusahakan, tapi kalau saya belum bisa untuk membagi-bagi waktu itu gitu. Kalau untuk itu sih nggak bisa dipastiin ya Kak, karena kita sholat duha itu kan tergantung. Kalau saya sendiri ya pribadi, ketika kita memang ada kesempatan waktu gitu kan, dan kadang karena aktivitas yang sibuk membuat kadang nggak sempat gitu. Tapi kalau kita memang di rumah aja dan ingat gitu kan, pengen sholat duha ya sholat gitu. Jadi nggak bisa diukur atau dipastikan kapan. Nah, Sobat Insani, itu dia tadi serangkaian wawancara singkat yang sudah kita lakukan bersama beberapa narasumber dari mahasiswa UIN Suskaryau. Semoga lewat tayangan tadi kita semua lebih terpacu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah sunnah kita ya. Tetap saksikan Insani di channel YouTube Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Sampai jumpa!
Nah, itu dia Sobat Insani, informasi seputar hikmah di balik sholat sunnah duha. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan, iman, serta ketakwaan kita ya. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa saksikan semua tayangan Suska TV hanya di channel Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.